Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channelnya di Sampo Official lagi. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga yang lagi sakit ya guys, Allah angkat sakitnya. Yang lagi masih kesusahan, Allah juga mudahkan. Yang buat kalian yang masih menghadapi majikan yang maafan, semoga kalian selalu kuat ya guys ya, sabar. Kalian itu punya cemilan, silakan diambil sendiri ya guys ya. Ini keripik melinjo, kayak asam awas, asam urat. Iya ya, kalau udah tua-tua aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian itu bikin pengen aja ya. Kalian mungkin saat ini lagi makan siang ya guys ya. Kalian makan sama apa? Kayak itu lagi nongkrong di taman sini guys. Mungkin teman-teman kalian sama yang di Taiwan udah tahu. Ini enak banget tempatnya untuk duduk, soalnya situ ada kursi panjangnya gitu ya guys ya. Gimana kalian lagi pada ngapain guys? Hari ini kita bahas apa guys? Kayak Sam itu mau berbagi satu kisah, di mana kisah ini mungkin menjadikan pembelajaran untuk kita supaya kita hati-hati ya guys ya. Apa sih kak? Iya guys, jadi teman kita ini baru kerja 3 bulan, kasih potongan di intermediate majikan, dikembalikan ke agensi gara-gara majikannya itu menemukan Facebook cecetnya itu lagi foto dengan ini guys, di sofa ya guys ya. Di sofa sama boneka-bonekanya majikan itu, terus selfie dimasukin ke Facebook. Akhirnya majikannya itu nggak suka guys. Terus yang jadi apa namanya, yang jadi mirisnya ini, pekerja migrannya ini sebenarnya ex gitu ya guys ya. Jadi memiliki pengalaman kerja di luar negeri, tapi dia tidak bisa beradaptasi bekerja di Hong Kong. Nah ini bedanya Hong Kong sama negara lain ya guys ya. Majikan itu kepo, terus udah kepo juga usil gitu. Aduh, yuk kita bahas. Cerita ini datang dari teman pekerja migran yang di intermediate ini ya guys ya. Dia bercerita itu supaya menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa Facebook itu kalian harus hati-hati ya guys ya. Karena nomor yang tersimpan di kontak majikan itu bisa merekomendasikan ya guys ya, Facebook ini untuk diketahui oleh majikan kita. Kayak Sam itu bikin takut aja lah, yang enggak, ini buat hati-hati nih, buat yang punya Facebook gitu ya, yang suka selfie, yang suka narsis gitu ya, hati-hati. Jangan sampai ini menjadikan apa namanya, kita dipecat dari kerjaan kita. Oke, Mbak Jamilah ini non ya guys ya. Dia punya teman bernama Mbak Melati. Nah Mbak Melati ini yang di intermediate. Jadi Mbak Jamilah ini menceritakan sedikit di PT-nya itu gimana. Dia dari salah satu PT di Indonesia resmi, dia bertemu nih sama Mbak Melati. Mbak Melati ini bahasa yang dikuasai adalah bahasa Mandarin, karena dia ini ex Taiwan sudah lama ya guys ya. Bahkan di Taiwannya dia juga kaburan. Ya berarti sudah apa namanya, sudah mengetahui kehidupan luar negeri itu kayak gimana ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Melati ini duluan mendapatkan apa namanya, majikan interview itu menjaga itu aja di rumahnya itu sama Suce aja katanya, cuma 1 orang. Tapi Mbak Melati ini ditugaskan untuk masak sama jaga kucing ya, jaga kucingnya itu banyak banget. Nah akhirnya terima job lah tuh Mbak Melati. Nah 2 minggu kemudiannya Mbak Jamilah ini juga interview. Nah interview menjaga apa namanya, baby. Nah singkat cerita, penerbangan itu duluan Mbak Melati guys. Visa turun, terbang duluan Mbak Melati. Nah selama di PT, Mbak Jamilah sama Mbak Melati ini best friend ya guys ya. Dimana mandi itu sekamar berdua. Maksudnya kamar mandinya berdua. Ya maklum guys, namanya PT itu kan harus cepet-cepet gitu ya guys ya. Terus pijit-pijitan juga, rancang susun itu kan di atas Mbak Jamilah, di bawah Mbak Melati. Belajar itu bahasa Kantonis itu berdua terus. Jadi ya kayak best friend ya guys ya. Nah singkat cerita, Mbak Melati ini posisinya ini sudah punya suami, tapi suaminya itu pergi ke Taiwan berlayar gitu guys. Nah di rumahnya itu memang ada anaknya umur 5 tahun. Jadi Mbak Melati ini sudah tidak gadis lagi. Singkat cerita, terbanglah ke Hong Kong, gitu. Nyampe Hong Kong, dia kerja di Yunlong sana. Nah kerja di Yunlong sana dia yaitu menjaga kucing, jadi santai gitu kerjaannya. Nah singkat cerita nih, Mbak Jamilah juga terbang, disusul 1 bulan kemudiannya. Sudah terbang. Akhirnya kontak lah tuh, kan punya ya nomornya. Melati, gimana kabarnya? Baik Jamilah, kapan-kapan kita ketemu yuk. Nah akhirnya beberapa minggu kemudian ya ketemulah tuh, akur lagi tuh di Hong Kong. Aman-aman aja guys. Terus ya ditanya ya, Mbak Jamilah ini gimana Melati kerjaannya? Ya santai banget, orang jaga switch aja kok. Terus juga masaknya juga ya, intinya beruntung lah si Mbak Melati ini menjaga kucing sama kerjaannya yang santuy gitu ya guys ya. Ya Mbak Jamilah sih kesulitan bahasa ya guys ya, karena kan non ya guys ya, masih bahasa juga kadang disuruh ngambil sendok, ngambilnya garpu, disuruh ngambil air minum
dingin jadinya panas gitu ya, karena kan namanya adaptasi bahasa, wajar ya kan. Nah singkat cerita, telepon Mbak Jamila ini bunyi, ting, ternyata Mbak Melati, saya ada di agent. Loh kamu ngapain ada di agent? Ini saya di interminate katanya. Kenapa kamu di interminate? Kamu punya masalah atau apa? Gara-garanya guys, jadi si Mbak Melati ini tipikal orang yang narsisme ya guys ya. Mungkin cara membahagiakan dirinya sendiri itu dengan selfie gitu ya guys ya, terus diupload di Facebook, jadi seolah-olah kayak flexing, kayak ingin memberitahukan semua orang bahwa saya tuh kerja di Hongkong itu enak gitu ya guys ya. Ya mungkin dari kerjaannya Mbak Melati juga enak sih ya menurut pandangan kalian sih enak gitu ya. Akhirnya guys, alasannya itu karena Mbak Melati melanggar privasi majikan, dimana ada beberapa foto nih. Jadi Suce-nya itu kan masih muda ya guys ya, dimana dia ini kan nge-save nomornya Mbak Melati. Mbak Melati pun mungkin untuk beli handphone baru juga belum punya uang gitu ya guys ya. Nah cuma Mbak Melati ini memanfaatkan nih barang-barang majikan untuk membahagiakan hatinya sendiri. Nah seperti Mbak Melati saat kerja, karena pegang handphone bebas, jadi Mbak Melati ini sudah di warning nih sama cecenya, sama Suce-nya ini, ngomong kalau misalkan ini sofa ini mahal ya, ini kulitnya ini dari kulit gitu ya, jadi nanti kamu kalau misalkan gosok sofa ini pakai hand body. Nah karena begitu sayangnya si Suce ini sama sofa, terus kamu jangan duduk ya di sini ya. Nah sudah diwanti-wanti itu dari awal ya guys ya, apa yang tidak suka dari Suce-nya. Nah ternyata Mbak Melati itu selfie, taruh handphonenya di depan sofa, dia duduk di sofa dengan background boneka-boneka Suce-nya guys, jepret. Nah akhirnya diposting lah menjadi foto profil, itu kan jadi foto profil Facebooknya. Nah kemudian hari Suce-nya ini mungkin di bawah Facebooknya dia itu Facebook menyarankan tuh, mungkin Anda kenal ini. Nah dilihat, Mbak Melati pas dibuka, wah kaget Suce-nya, ternyata Mbak Melati ini foto di sofa kesayangannya dan menggunakan background bonekanya. Itu menjadi masalah besar untuk Mbak Melati yang notabene ex Taiwan ya guys ya. Akhirnya ya wis suruh capye, suruh beresin dan dikembalikan ke agent. Aduh Mbak Melati ini korban foto profile ini. Akhirnya apa guys? Akhirnya interminate. Dan sekarang kembali lagi ke PT untuk proses awal lagi ya guys ya, di PT yang sama. Jadi akhirnya Mbak Melati yang X tidak menjamin bisa kerja di Hongkong. Ini Mbak Jamila yang non ini masih dipertahankan oleh majikan gitu ya guys ya. Ya kata Mbak Jamila sih, saya kerjaannya memang maafan Kak, tapi ya wis tak jalani aja. Jadi kalimat yang yang Mbak Jamila belajar di Hongkong itu ya maafan aja. Paling fase itu. Maafan itu ya guys ya. Aduh. Akhirnya Mbak Melati sekarang ada di PT, lagi proses ulang lagi ke Hongkong. Karena apa? Karena dia masih hutang potongan. Untung agensinya masih mau carikan majikan ya guys ya. Untung PT-nya masih mau menerima gitu ya guys ya. Karena apa? Ya karena malu, mau pulang ke rumah juga dia belum berhasil ya guys ya. Nah ini warningnya apa? Jadi kalian harus paham, nomor handphone yang kalian masukkan ke akun Facebook kalian, kalau nomor itu juga di-save oleh majikan kalian, kemungkinan besar YouTube merekomendasikan Facebook kalian akan ada di Facebook majikan kalian. Oke, jadi dari sini kalian harus hati-hati. Jadi saran Kak Insam, kalau kamu tahu nama Facebook majikan kamu, diblok aja ya. Terus juga kalau misalkan daftar Facebook, ya jangan daftar pakai nomor handphone ya guys ya, daftar pakai email aja. Oke. Nah ini biar mengurangi kekepoan majikan gitu ya guys ya, atas kehidupan kamu gitu ya guys di luar sana. Ya karena kita kan memiliki hak holiday ya guys ya, jadi wajar dong mau kita pakai baju yang super slim gitu ya, super mini, atau kita lagi di pantai pakai bikini gitu ya, bodoh amat gitu kan. Ini kan hak libur kita. Nah satu lagi, selama itu pakai barangnya kamu, benda-bendanya kamu, is okay, nggak jadi masalah kalaupun majikan kepo ya. Cuma kayak saya pesan, apa yang dilakukan Mbak Melati ini benar-benar salah, lancang ya. Walaupun hanya sebuah foto dan tidak mencuri, itu kalau majikan tidak suka, itu melanggar privasi majikan. Majikan yang punya uang sih buat capie kita sih ya memandai gitu. Yang jadi masalah kita gitu, udah diberikan kepercayaan kerjaan yang enak, kita harus long file-kan untuk dikembalikan ke agensi, proses ulang lagi, harus menunggu lagi, potongan tambah lagi itu. Untuk kalian hati-hati ya guys ya menggunakan media sosial di luar sana, karena majikan Hongkong itu pintar ya, update. Dan apalagi majikan kalian itu dadai-dadai yang pasti memiliki Facebook, ya mungkin kemungkinan nomor handphone kalian diketik, kepoin CC di luar apa ya dia kerja mainnya di mana ya, terus kayak gimana sih aslinya, kayak gitu. Apakah ada?
ada ya iki majikan Mbak Melati ya kan, sudah terbukti. Ya udah mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga hati-hati untuk kalian di luar sana ya guys ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.